Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apik, asal sekolah UPT SPF SD Negeri 333 Tibuna, peserta PPG dalam jabatan dengan LPTK Universitas Negeri Makassar. Dalam UKIN ini, saya melaksanakan pembelajaran secara luring pada siswa kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dengarkan namanya ya. Reski, Hadir, Bu. Rahmat, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Wulandari, Hadir, Bu. Siti Mutia. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir pada pagi hari ini. Siapa yang datang lebih awal di sekolah? Saya, Bu. Ya, Reski. Coba Reski dipimpin temannya berdoa. Bersiap untuk belajar. Siap. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahman amin. Ingat tema pelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya diingat. Sekarang tangannya diturunkan. Oh, Fitri, tema pelajaran kita tentang Ekosistem, Bu. ekosistem. Bagus sekali. Jadi, temanya adalah ekosistem. Jadi, lanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Sekarang, apakah itu lagi ekosistem? Bu. Bagus, semuanya masih ingat. Andini? Interaksi antar makhluk hidup, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Andini. Jadi, ekosistem itu interaksi antar makhluk hidup. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, Reski. Interaksi antar makhluk hidup jadi ada faktor fisik lingkungannya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Reski. Jadi, semuanya masih ingat pelajarannya. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan dengan mari kita menyanyi bersama-sama. Ya. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita menyanyi. Ayo kita menyanyi ya. Lagunya tentang rantai makanan. Makan dimakan jadi rantai makanan. Makan dimakan jadi rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular, ular, ular dimakan tulang. Sungguh indah dan hebat rantai makanan itu. Semua saling butuhkan, saling makan memakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular, ular, ular dimakan ular. Tadi judul lagunya adalah tentang Rantai makanan. Apa lagi yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo. Ya, semuanya masih ingat ya. Nini, proses makan dan dimakan. Bagus sekali. Jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Reski? Bu, proses makan dan dimakan dilakukan oleh makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagus sekali. Lengkap jawabannya. Tepuk salut untuk Reski. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, jadi ulangi, rantai makanan itu adalah proses Makan dan dimakan. yang terjadi dalam suatu Ekosistem. ya untuk mempertahankan Kelangsungan kelangsungan hidupnya. Jadi itu untuk
makanan, yaitu tentang jaring-jaring makanan ya. Tetapi masih dalam tema yang sama tentang ekosistem ya, dengan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan yang disajikan melalui PowerPoint, anak-anakku sekalian dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah teks bacaan dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan pokok pikiran dari sebuah teks bacaan secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan melalui tanya jawab, siswa dapat menghubungkan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem dengan baik dan benar. Yang keempat, dengan melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang kelima, dengan melalui penugasan dalam kelompok, siswa dapat menyusun jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan baik dan benar. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentunya anak-anakku sekalian masih ingat tentang pokok pikiran dari beberapa tema sebelumnya. Nah, hari ini kita kembali akan menemukan suatu pokok pikiran dalam suatu bacaan. Ya, coba lihat semuanya di atas ya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ya. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Ya, jadi dalam satu bacaan itu setiap paragrafnya ada. Ayo perhatikan bacaan di atas ya. Jadi bacaan di atas tentang hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapa yang berani untuk membaca di atas? Yang pertama. Coba Fitri, bagus. Fitri, ayo. Ya, dibaca ya. Baca dengan baik dan benar. Hubungan saling ketergantungan selalu terjadi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer, pengurai untuk kelangsungan hidup suatu makhluk dalam suatu ekosistem disebut rantai makanan. Proses rantai makanan ini terjadi secara linear. Contohnya, jagung dimakan ulat, kemudian ulat dimakan katak. Akhirnya, katak adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen memiliki zat hijau daun untuk berfotosintesis. Ulat disebut konsumen tingkat karena memakan produsen. Katak yang memakan ulat disebut konsumen tingkat 2. Elang yang memakan katak disebut konsumen tingkat 3. Elang mati diurai oleh bakteri. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fitri. Sekarang paragraf kedua. Ayo, Reski, paragraf kedua. Yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Dari satu makhluk hidup biasa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya, sehingga menciptakan garis-garis yang saling bersilangan dan memungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi anak-anakku sekalian akan bekerja secara berkelompok ya. Jadi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Karena sebentar tugasnya adalah menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan
di atas. Jadi di atas ada dua paragraf. Ya, paragraf pertama dan paragraf kedua itu sebentar yang dicari atau ditemukan pokok pikirannya. Ya, jadi silakan Rahmat kita ke sana. Ayo, Rahmat ke kelompok sini. Ya, Bu. Ya, bawa tas tak. Tidak usah dibawa. Tasnya saja. Pulang ke sana. Jadi, sudah dulu dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, di sini saya beri nama kelompok ekosistem sungai. Di sini Bu Guru beri nama kelompok ekosistem sawah. Ya, jadi ingat yang di sini kelompok ekosistem sawah, di sini kelompok ekosistem sungai. Jadi ingat semua ya. Ya. Nah. Sekarang dinaikkan semua alat tulisnya ya. Jadi akan bekerja di dalam jadi ini lembar kerja ya, diisi secara berkelompok. Jadi lihat baik-baik. Di situ ditulis nama kelompoknya tadi. Ya. Dan di sini kelompok sungai, ekosistem sungai. Di sini kelompok ekosistem sawah. Jadi ditulis pada bagian di sini. Nama kelompok ya. Nama kelompoknya kemudian pesertanya. Dia. Bacaannya kemudian dibaca. Tulis. Selesai? Ya, Bu. Nah, sekarang dari dibacakan ya, dipresentasikan hasil dari petikan yang cerita ya. Jadi dipresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jadi kita mulai dari kelompok sungai, ekosistem sungai. Silakan dibaca. Yang kelompok di sana didengarkan baik-baik karena sebentar akan diberi tambahkan atau masukan. Silakan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen memiliki zat hijau daun untuk berfotosintesis. Ulat disebut konsumen tingkat pertama karena memakan produsen. Kata yang memakan ulat disebut konsumen tingkat 2. Elang yang memakan katak disebut konsumen tingkat 3. Elang mati diuraikan oleh bakteri. Sekarang paragraf kedua dibacakan. Lihat pokoknya mana? Iya, ayo dibacakan. Kembali baca ini. Paragraf kedua. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpah tindih dalam suatu ekosistem. Ya, bagus. Nah, tadi kalian bacakan dari kelompok ekosistem sungai. Bagaimana dari ekosistem sawah? Ekosistem sawah, ada tanggapannya? Menurut saya, pokok pikiran paragraf 1 adalah hubungan saling ketergantungan selalu terjadi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Serangkaian proses makan yang dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Urutan untuk kelangsungan hidup suatu makhluk dalam satu ekosistem disebut rantai makanan. Ya, bagus. Bagaimana dari kelompok sungai? Jadi menurut kelompok ekosistem sawah bahwa pokok pikiran pada paragraf pertama itu ada di awal kalimat. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi itu paragraf satu itu di awal. Ya, untuk kelompok ekosistem sungai.
Kita tepuk untuk semua kelompok dulu ya. Ya, semuanya perhatiannya di atas ya. Jadi dilihat hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi dijelaskan bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan makan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya ada ekosistem kebun jagung, ya. Jadi dalamnya ada rantai makanan, yang mana rantai makanan itu linear ya, jadi satu siklus. Itulah adalah rantai makanan. Kemudian lihat dari di atas bahwa dalam suatu makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup. Ya, jadi boleh lebih dari satu jenis makhluk hidup. Ya, jadi bukan hanya satu saja. Fitri, perhatikan Fitri. Ya, perhatikan Fitri. Rahmat, perhatikan Rahmat. Ya, nah, lihat garis-garis yang saling bersilangan dan memungkinkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup, yang mana bahwa dikatakan di atas jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu ada beberapa rantai makanan. Nah, perhatikan. Kemudian hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup terbagi menjadi tiga, yaitu ada simbiosis mutualisme. Yang mana itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Contohnya ular dan sapi. Contohnya ular dan sapi. Burung jalak dengan sapi. Bagus sekali. Burung jalak dengan sapi. Apa yang menyebabkan saling menguntungkan? Sapi dimakan kutunya, burung jalak penyambung. Iya, bagus sekali. Kutunya sapi dimakan oleh burung jalak. Burung jalak menjadi kenyang. Ya, kemudian yang kedua simbiosis komensalisme. Yang mana itu simbiosis komensalisme? Satu rugi satu untung. Ya, satu makhluk hidup yang satu untung dan makhluk hidup yang satunya lagi rugi. Contohnya benar dan bohong. Benar dan bohong. Bagus. Yang mana benarnya untung, pohonnya menjadi mati, berarti rugi. Kemudian yang ketiga simbiosis ya adalah hubungan parasitisme ya, hubungan saling ketergantungan makhluk hidup, satu yang untung dan yang lainnya tidak rugi. Yang mana itu kira-kira? Bunga anggrek dragon. Iya, bunga anggrek dan dragon. Anggreknya hidup, pohon atau inangnya hidup, tidak hidup juga, jadi tidak rugi. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lainnya menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, sekarang diperhatikan rantai makanan di atas. Ya. Ini ada ekosistem kebun jagung ya. Jadi di sini ada kebun jagung dekat dari sekolah di sana ya. Siapa dulu lihat di sana? Coba saya. Iya, lihat. Ada ekosistem kebun jagung. Di sini ada tumbuhan jagung. Nah, di sini jagung dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Burung hantu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dimakan oleh bakteri. Jadi ini rantai makanan secara linear. Sekarang bagaimana hubungannya dengan jaring-jaring makanan? Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Sekarang diperhatikan bagaimana
rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada ekosistem kebun jagung. Perhatikan jaring-jaring makanannya ya. Lihat. Di sini yang pertama tadi ada dalam rantai makanan itu tadi dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu dimakan ular, ular dimakan elang mati dimakan. Ini adalah satu rantai makanan. Sekarang rantai makanan selanjutnya. Kalau coba Reski baca besar-besarnya. Jagung. Iya. Yang dimakan oleh ular. Iya. Ular dimakan oleh katak. Iya. Katak dimakan oleh elang. Iya. Elang pun mati dimakan oleh bakteri. Oh, bagus. Ya. Bisa membedakan ya. Kalau di sini ada jagung dimakan ular, ular dimakan katak, katak dimakan elang, elang mati Diuraikan oleh bakteri. Nah, boleh juga di sini katak dimakan dulu oleh Ular. ular dimakan oleh Elang. Itu tadi dikatakan bahwa satu jenis makhluk hidup boleh memakan dua atau lebih dari makhluk hidup lainnya, organisme lainnya. Kemudian rantai makanan yang ketiga, begini. Jagung, iya. Ayam. Jagung dimakan Ayam. Terus ayam dimakan elang mati diuraikan oleh bakteri. Nah, itu rantai makanan. Ada lagi di sini ya. Jagung dimakan oleh Ayam. ayam dimakan oleh Ular. ular dimakan oleh Elang. elang dimakan oleh Dimakan oleh bakteri. sudah mati diuraikan oleh bakteri. Jadi ada beberapa rantai makanan di dalamnya sehingga dikatakan menjadi jaring-jaring makanan. Ya, karena ada beberapa rantai makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring makanan itu adalah terdiri dalamnya beberapa rantai makanan. Itulah jaring makanan. Nah, sekarang diperhatikan lagi. Yang termasuk produsen di atas Ayam, ular, dan termasuk produsen jagung. Bagus sekali. Jadi produsen itu isinya adalah jagung. Kalau konsumen pertama ayam, ular, dan tikus. coba bulan. Besar-besarnya lah. Ayam, ular, dan tikus. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk ular. Sekarang produsen tingkat kedua. Katak dan burung hantu. Katak dan burung hantu. Kalau konsumen tingkat tiga, konsumen tingkat tiga, Burung hantu. burung hantu, apa lagi? Elang. Elang, apa lagi? Katak. Katak. Ya, coba lihat tanda-tandanya ya. Dia memakan dari konsumen tingkat dua. Karena dia tingkat tiga berarti dia memakan makhluk hidup dari tingkat kedua. Adalah konsumen tingkat tiga. Jadi ini elang mati diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Akhirnya dicampur kembali. Sekarang berdiri semua di tempatnya ya. Posisinya di ya, cukup diam. Siap. Tepuk angin. Tepuk angin.
ekosistem alam. Yang di sini ekosistem lautan, yaitu ekosistem sawah. Jadi silakan kelompok ekosistem sungai diambil bahannya yang akan digunakan. Masing-masing mengambil. Jadi silakan bekerja. Sesuai dengan petunjuk PKPD. Mana surat? Jelas ini. Nanti pakai lainnya, pakai lain. Pakai lain di buku. Ini di meja pakai lainnya ada di situ alat gambaran. Nggak usah digaris begini, Bu. Ini caranya di sini. Kira-kira bagaimana supaya muat? Yang mudah ini. Salah, begini kan? Kalau salah. Ya sini. Lanjut sini. Iya. Oh, baik. Gila. No. Hobi. Mungkin itu setelah oh tidak salah, ikan dari atas. Selesai semua? Iya, Bu. Saatnya menempelkan hasil karya dari setiap kelompok. Kelompok ekosistem sawah silakan ditempel ke sana. Ekosistem sungai ditempel ke sana. Silakan mengamati ya. Dari kelompok di sini silakan mengamati hasil kerja dari kelompok ekosistem sawah. Ekosistem sawah silakan mengamati dari ekosistem sungai. Jadi silakan sekarang. Silakan diamati. Kelakar dimakan tikus. Tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang pun mati dimakan oleh dokter. Sampai makanan selanjutnya. Soalnya. Padi dimakan ular. Ular dimakan kakak, Bu. Ya, terus lanjut lagi. Padi dimakan ayam.
diselesaikan ya. Ingat ditulis namanya. Yang ibu perhatikan tadi dari hasil kerja kelompoknya tentang membuat karya jaring-jaring makanan, semua jawabannya telah baik ya. Tinggal kita mau lengkapi ya. Jadi melihat hasilnya, itu bisa menyimpulkan bahwa dari kelompok ekosistem sawah terdapat sebagai juara pertama. Tepuk tangan untuk kelompok urutan kedua adalah kelompok dari ekosistem sungai. Tepuk tangan untuk kelompok ekosistem sungai. Ini lembar evaluasi diselesaikan ya. Ingat ditulis namanya. Jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan. Kalau ini ya berdasar sama. Kalau jaring-jaring makanan gabungan dari rantai makanan. Jadi kesimpulannya bahwa ide pokok itu merupakan pemikiran itu merupakan ide pokok dari suatu paragraf. Ya, yang terdapat bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, pada awal dan akhir. Awal dan akhir paragraf. Kemudian jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Bagaimana perbedaan materi ini? Sudah mengerti semuanya? Iya, Bu. Tugas pekerjaan rumahnya, silakan anak-anakku secara pribadi ya, secara masing-masingnya pribadi membuat jaring-jaring makanan. Mengenai ekosistem silakan, mau ekosistem apa saja, mau yang termasuk ekosistem batang, boleh ekosistem alam. Jadi dibuat jaring-jaringnya ya. Silakan mencari gambar-gambar baik itu di internet atau di majalah ya. Seperti itu tugasnya. Nah, kemudian ingat anak sekalian, sekarang itu kita masih dalam pandemi. Fitri perhatikan. Jadi silakan tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Dan ingat rajin belajar di rumah ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, anak sekalian harus tetap belajar di rumah. Persiapan.